Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa lebih bahayanya orang kalau dia sering diam, tidak banyak ngomong, dan terkadang selalu melihat dan membiarkan orang lain untuk berbicara. Dan terkadang kita menyangka bahwa dia tidak mempunyai kreativitas yang lebih tinggi. Tetapi di dalam momen tersebut, kita tidak tahu bahwa dia sedang berbicara dalam pikirannya. Dia sedang mengolah segala apa yang orang lain katakan dan menginterpretasikan itu dalam sebuah pikirannya. Dan terkadang kita merasa bahwa dia tidak banyak berkata-kata, atau si pendiam tersebut tidak banyak berbicara, seakan-akan kita menggambarkan dia bahwa dia tidak mempunyai andil dalam setiap kegiatan. Padahal kalau dipikir-pikir dan bahkan dirimang-rimangi, kalau dalam bahasa Bataknya, seseorang yang pendiam, dia lebih sering menerima, dia lebih sering mencari sesuatu yang lebih relevan, yang nantinya pada saat dia berbicara itu merupakan ide yang terbaik. Dan kita juga pernah mendengar bahwa seorang introvert itu lebih kreatif dibanding seorang ekstrovert. Kenapa orang pendiam selalu kita gambarkan sebagai seseorang yang tidak punya andil? Karena yang dia pikirkan bukanlah pendapat hari ini, tetapi yang dia pikirkan adalah pendapat bagaimana dia mengeluarkan sebuah pendapat dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan hasilnya dapat diprediksi. Jadi kalau ada beberapa orang yang diam, mengamati, dan kita merasa bahwa dia tidak punya andil dalam sebuah kegiatan, kita salah besar. Justru di dalam momen dia terdiam, kreativitas lebih sering muncul. Karena di dalam momen tersebut ada ruang untuk berpikir, ada ruang untuk bernafas, sehingga muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya saya lakukan ini, yang terjadi ini. Bagaimana kalau saya lakukan ini, maka yang terjadi seperti ini. Jadi seseorang terdiam dalam setiap momen, atau terkadang dalam setiap pertemuan, dia lebih sering mempertanyakan segala tindakannya. Dan kalau dalam hal eksekusi, itu akan lebih baik, itu akan lebih konkret, dan itu akan lebih komplit. Karena tidak semua ide itu selalu kita lakukan. Terkadang kita proses dulu dalam pikiran, apakah dengan melakukan ini menghasilkan ini, dan kalau misalnya menghasilkan ini, maka yang terjadi apa? Dan semua itu ada di dalam pikiran seorang pendiam. Dan terkadang beberapa momen, kalau misalnya dia langsung eksekusi, justru yang ada adalah hasil yang berantakan. Jadi di dalam momen kita terdiam, di dalam momen kita merasa kita mengambil ruang untuk berpikir dan bernafas,
Justru di dalam momen tersebut kita bisa menginterpretasi sebuah konsep yang komplit. Dan terkadang seseorang terdiam atau seorang pendiam, dia lebih berpikir secara logis, sehingga pada saat nantinya direalisasikan, masuk dalam dunia nyatanya, masuk dalam dunia di mana hal tersebut pasti terrealisasi. Jadi satu pesan buat saya di sana atau di luar sana, bahwa kalau ada seorang teman pendiam atau seorang yang mungkin salah satu karyawan kita dan dia lebih sering untuk merespon lama dibanding orang lain, itu karena dia mempunyai konsep pemikiran yang komplit, sehingga pada saat nantinya eksekusi itu akan lebih konkret dan lebih masuk dalam pengukuran realita. Jadi tolong jangan gambarkan seorang pendiam sebagai seseorang yang tidak mempunyai andil dalam sebuah kegiatan. Thank you.